kami mempelajari sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan ke dalam sejarah. Dan Tuhan beri kami pengertian dan bijaksana untuk membeda-bedakan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dan reaksi manusia terhadap Tuhan di dalam wahyu umum. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini semua filsafat harus ditinjau dari doktrin Alkitabiah. Dan sebagai gerakan reform dan pendiri, saya mempunyai standpoint atau pendirian, yaitu kita mengkritik dan membeda-bedakan, memberikan judgment, memberikan penghakiman terhadap semua penemuan filsafat dan semua achievement, keunggulan daripada kebudayaan berdasarkan teologi reform. Kalau dikritik dari Alkitab, mengapa tidak cukup? Mengapa harus dikritik dari teologi reform? Karena semua teologi hanya teologi reform yang mempunyai pengertian yang disebut mandat kultural. Mandat kultural secara dilaksanakan oleh semua gereja tidak sadar, tapi secara gereja reform dilaksanakan sebagai sesuatu tugas khusus. Tugas khusus yang dengan pengertian yang mendalam berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab yang tidak bisa ditawarkan. Itu sebab teologi reform mempunyai signifikansi yang tidak ada pada teologi lain. Yang disebut mandat kultural itu adalah secondary, tetapi tidak berarti tidak penting. Yaitu gereja selain mengabarkan Injil sebagai tugas kita, mandat yang penting menyebarkan firman. Gereja juga harus menjadi terang untuk menerangi akan dunia. Maksudnya adalah Injil itu adalah terang supranatural. Tetapi selain itu masih ada terang natural. Terang natural itu tidak cukup, maka terang supranatural datang. Terang supranatural itu datang tidak berarti terang natural tidak ada nilainya. Di dalam Westminster Confession dikatakan the natural light is inadequate. Cahaya natural tidak cukup. Manusia hidup hanya mempunyai nilai, sistem nilai, pengertian nilai melalui kebudayaan tidak cukup. Maka manusia memerlukan sistem nilai yang lebih tinggi daripada sistem nilai hasil pikiran dan kebudayaan manusia. Itu namanya adalah supernatural light. Cahaya dari Tuhan sendiri. Firman dari Tuhan sendiri. Kebenaran yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Itu lebih tinggi daripada kebenaran-kebenaran yang ditemukan oleh manusia sebagai makhluk yang diberi kapasitas bisa mengerti kebenaran. Nah, maka kita melihat ada tingkatan yang berbeda antara kebudayaan sebagai hasil daripada penemuan manusia yang dicipta sebagai makhluk berkultural dan makhluk berreligius. We are created to be a religious being and a culture being. Nah, ini kedua hal ini merupakan unsur yang paling penting menjadikan manusia disebut sebagai manusia. Man is called man because we are given the religiosity and cultural capability. Manusia diberikan Tuhan, diciptakan dengan kemungkinan mempunyai sifat agama dan mempunyai sifat kebudayaan. Jikalau tidak mempunyai kebudayaan, maka sistem nilai hidup di dalam dunia ini tidak ada patokan. Jikalau tidak ada sifat agama, sistem nilai kerohanian dan untuk hidup kekal tidak ada patokan. Jadi melalui adanya sesuatu sifat agama, manusia membentuk satu nilai, sistem nilai yang mengatur hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita di dalam kelakuan yang bertanggung jawab kepada hari depan di dalam kekekalan. Itu adalah sistem nilai yang intern. Sedangkan sistem nilai ekstern adalah manusia membentuk satu sistem nilai untuk mengatur cara hidup di dunia ini. Bergaul, berpolitik, bermasyarakat, berekonomi, bermoral, berrelasi antar oknum dan oknum, antara kawan dan kawan. Nah, ini sistem nilai yang menjadi patokan di mana kita hidup untuk dunia ini disebut sistem nilai kultural.
Sistem nilai untuk hidup ini bersangkut paut dengan dunia akan datang. Itu namanya sistem nilai agama. Sehingga agama sama kebudayaan sama tidak? Tidak. Agama sama kebudayaan beda di mana? Agama sama kebudayaan ada samanya. Kalau ada samanya, samanya di mana? Coba memikirkan beberapa pertanyaan ini di dalam 1 menit. Kalau perlu kong kali kong dengan sebelahmu. Agama sama budaya sama tidak? Agama sama budaya ada kemungkinan mempunyai bidang yang sama tidak? Kalau tidak sama, di mana? Kalau sama, di mana? Ayo sekarang mulai ngomong, bicara sedikit. Agama sama budaya sama enggak? Beda enggak? Sama di mana? Beda di mana? Ayo coba ngomong. Loh, kok ketawa-ketawa lihat saya? Ngomong sama sebelahmu dong. Itu jangan pikirnya cuma setiap hari dolar berapa, saham berapa. Coba mikir yang beginian. Ngomong sama sebelah ngomong. Semua ngomong, lu udah ngomong, gua juga udah mau ngomong ya. Lain kali disediakan sebelumnya. Sama nggak? Agama sama kebudayaan sama nggak? Hah? Budaya horizontal, agama vertikal. Wah, singkat sekali ya. Tapi ada benarnya juga ya. Lalu ada bedanya nggak? Ada samanya nggak? Samanya di mana? Samanya di dalam satu bidang. Di dalam bidang itu agama memuncak. Agama meliputi dan kebudayaan memuncak. Itu ada bidang yang common field antara agama dan kebudayaan. Saudara diajak pikir gini kan baik kan? Ya, supaya pikiranmu itu jadi lebih mendalam lagi. Ya. Dan kalau sudah mengerti semua ini, tidak usah takut yuk ke negeri apapun. Cuma perlu interpretator aja. Dalam kebudayaan, manusia memikirkan bagaimanakah hidup dengan lebih baik, lebih bermutu, lebih bertanggung jawab, lebih mempunyai pengaruh. Maka kebudayaan itu adalah cara mengatur hidup. Dan di dalam cara mengatur hidup ini, mau tidak mau harus membicarakan tentang nilai moral. Betul nggak? Jadi apa itu baik, apa itu jahat, bagaimana berbuat baik, mengapa harus berbuat baik, baik menurut sesuatu ukuran apa, standarnya dari mana. Itu namanya bidang moral. Dan di dalam agama tak mungkin tidak bicarakan tentang moral, betul nggak? Jadi bidang satu-satunya yang meliputi kedua wilayah dan dua sifat ini adalah bidang moral. Agama yang tidak membicarakan moral, agama itu rendah atau tidak mungkin dan tidak syarat, tidak cukup kualifikasi disebut sebagai agama. Sedangkan kebudayaan yang tidak bicara tentang moral disebut barbar, tidak berkebudayaan. Yang disebut berkebudayaan berarti orang yang sudah memiliki semacam konsep, perasaan tanggung jawab dan tugas melakukan yang disebut moral itu. Dan moral itu menjadi satu hal yang sangat memuncak di dalam budaya. Tapi moral di dalam agama tidak tentu menjadi wilayah puncak, menjadi pelaksanaan saja. Khususnya di dalam kekristenan. Iman tanpa kelakuan itu apa? Mati adanya. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Sama seperti kalau tubuh tidak ada jiwa itu mati adanya. Tubuh tidak ada jiwa meskipun cantik sekali, dia sudah mati, mau nikah sama dia. Dia mayat. Dia bukan tubuh, sudah menjadi mayat. Jadi iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Tubuh tanpa jiwa itu mati adanya. Sehingga iman menghasilkan kelakuan. Di sini bagi orang Kristen, moral dan kelakuan itu bukan di tempat yang paling puncak, karena itu hanya hasil pelaksanaan dan yang praktis daripada unsur iman. Sehingga iman mendasari akan kelakuan. Dan iman mengakibatkan kelakuan. Maka di dalam agama Kristen, kelakuan bukan tempat yang paling puncak.
Nah, tempat pertemuan antara kedua sifat ini adalah di mana agama mencakup pelaksanaan di dalam kelakuan, kebudayaan memuncak di dalam itu wilayah kelakuan. Maka ini adalah satu-satunya tempat di mana agama dan kebudayaan itu bertemu secara mutu yang penting. Selain dari itu masih ada wilayah yang sama, misalnya kostum. Kostum itu adalah sebagian dari kultur. Maka orang Bugis pakai pakaian Bugis karena kebudayaan itu mencakup kostumnya. Orang di Batak pakai pakaian Batak karena itu mencakup akan kebudayaan di dalam kostum. Sedangkan agama juga demikian. Tidak ada pastor yang pakai peci, atau orang ulama yang pakai toga. Nah, saudara-saudara, ini merupakan kostum yang juga menjadi salah satu aspek di mana mungkin agama sama kebudayaan itu bertemu, tetapi tidak seperti wilayah daripada kelakuan atau moral itu. Nah, saudara-saudara, nah sekarang kita mau melihat apakah bedanya kebudayaan timur dan kebudayaan barat, dan apakah pembentukan kebudayaan barat di dalam unsur-unsur yang berbeda. Nah, pertama kita melihat agama-agama yang mengaku ada wahyu dari Tuhan Allah itu tidak ada di Asia. Dengar ya. Dan kalau saya tanya atau ujian, apakah kelemahan daripada semua filsafat Asia? Ya mesti mengetahui. Semua agama yang mengaku ada wahyu dari Tuhan Allah itu tidak ditemukan di Asia Timur. Hanya di Asia Barat. Jadi Asia Timur menghasilkan yang disebut Konfusianisme, yang disebut Taoisme, yang disebut Sintoisme, yang disebut akan itu ritual dan itu kepercayaan superstisius di tengah-tengah rakyat-rakyat, Minjian Zhongjiao, agama daripada rakyat yang grassroots, atau agama-agama yang disebut sebagai agama Buddhisme, agama Hinduisme. Ini semua adalah agama yang paling penting di Asia Timur, dan semua agama di Asia Timur ini tidak berani mengklaim mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Kongfucu tidak berani mengatakan, Lao Tzu tidak berani. Dan lalu kita melihat akan juga dari Hinduisme, tidak ada yang mengaku Allah berbicara kepadaku. Thus spoke the Lord. Tidak ada itu. Jadi, tidak ada agama di Asia Timur yang berani mengaku mengklaim mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan Allah. Tidak ada. Nah, ini menjadi satu ciri khas umum, ciri khas universal. Agama di timur, di Asia, tidak pernah ada yang klaim mendapatkan wahyu dari Tuhan Allah. Tetapi apakah agama di timur mempunyai konsep Tuhan Allah? Punya. Jelas punya. Dan agama timur yang mempunyai konsep Allah termasuk Konfusianisme yang sangat sekular. Tapi Konfusianisme mengaku kalau ada Allah. Allah itu bagaimana? Nanti dulu. Itu konsep lain. Lalu bagaimana dengan agama Taoisme? Dia tidak langsung mengaku adalah ada surga, ada Tao, atau ada sesuatu prinsip jalan atau sesuatu kebenaran. Bagaimana dengan Buddhisme? Buddhisme tidak mengaku ada Allah. Mau catat-catat. Buddhisme tidak mengajarkan tentang Allah. Buddhisme cuma mengaku ada sifat Buddha di dalam setiap jiwa manusia. Setiap orang memiliki Buddha, memiliki sifat Buddha, tetapi yang sekarang terpendam, yang belum berkembang, yang belum jadi, sehingga engkau sekarang masih ada manusia yang penuh dengan nafsu dan daging. Engkau harus membersihkan diri, akhirnya menjadi Buddha. Jadi sasaran dari agama tidak tentu kepada Tuhan Allah. Kalau engkau mengatakan semua agama percaya kepada Allah, omong kosong. Karena Buddhisme adalah agama ateis. Buddhisme tidak percaya ada Allah. Dan di dalam Buddhisme yang paling penting itu wilayah nirwana. Nirwana itu apa artinya? Tempat yang tenang, sepi, suci, maka pergi nyepi. Suci, tenang, suci, di mana semua nafsu sudah berhenti bergerak.
Tidak ada lagi ada nafsu, tidak ada lagi emosi yang meluap, tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi sesuatu perjuangan yang mendapatkan sesuatu. No more desire, no more lust, no more boiling emotion. Di situ semua daripada nafsu, semua daripada kemauan berhenti. Jadi tenang, diam, damai, dan sudah menjadi statis. Tidak ada lagi pergolakan nafsu, keinginan, dan will. Tidak ada, no function of will. Di situ engkau baru mendapatkan sesuatu ketenangan yang sempurna dan satu kesejahteraan yang mutlak karena tidak lagi diganggu oleh nafsu. Itu namanya tempatnya nirwana. Nah di situ engkau sudah menjadi Buddha. Jadi setiap orang mempunyai sifat Buddha. Sedangkan Hinduisme mempunyai Allah kebanyakan, Buddhisme mempunyai Allah kekurangan. Berapakah Allah di Hinduisme? Lebih dari 300 juta. Jadi semua itu Allah, termasuk kutu busuk. Itu adalah sifat Allahnya. Itu dewa-dewa Allah seluruh alam semesta. Itu beratus-ratus juta. Yang paling tinggi itu 3. Siapa itu? Brahma, Wisnu, sama Shiva. Brahma adalah kreator, pencipta. Wisnu adalah protektor, yaitu pelindung. Lalu Shiva itu adalah destroyer, perusak. Yang mencipta, yang memaintain, lalu yang merusak. Creator, protector, dan destroyer. Di antara 3 ini, dewa semua yang tertinggi 3 ini, di antara 3 ini yang tertinggi yang mana? Shiva, destroyer. Jadi manusia bukan menyembah kepada pencipta, tetapi ketakutan sehingga berbakti yang paling terakhir tingginya ada kepada Shiva. Itu Hinduisme. Sehingga kita lihat kalau semua agama sama percaya kepada Allah, tidak. Yang disebut Allah itu masing-masing berbeda pendapat, berbeda definisi. Nah saudara-saudara, di dalam Sintoisme, di dalam Zen Buddhisme, itu semua mempunyai cara pengajaran yang berbeda-beda. Nah itulah sebab Asia Timur, Asia yang dekat timur ini, tidak pernah ada agama yang mengaku diwahyukan oleh Allah. Kalau tidak diwahyukan oleh Allah, dari mana kebenaran? Hah? Kalau orang Islam percaya agama-agama diturunkan oleh Tuhan, tapi mempunyai perbedaan. Lalu kita tidak percaya karena manusia mempunyai sifat agama, maka berkembanglah sifat agama itu menjadi satu sistem. Ini bedanya Reform Theology in interpreting what is the reason that human produce religion. Agama dari mana? Agama berasal dari mana? Agama alasannya bagaimana timbul? Saya sudah pernah ceramahkan di dalam Speak yang kedua di Granada tahun 84. Nah itu sudah menjadi satu buku yang berjudul Iman dan Agama. Di situ ada teori-teori dari Edward Taylor, teori-teori daripada orang liberal, teori-teori daripada itu agamawan yang lain. 6 macam teori. Saya tidak akan mengulangi, semua Speak sudah lewat-lewat. Ya. Sayangnya ada yang belum lahir waktu itu, ada yang belum Kristen, ada yang tidak ada waktu. Tapi akan tidak lewat lagi. Nah saudara-saudara, sekali lagi, agama-agama timbulnya dari apa? Kita langsung aja ya, dari Reform Theology. Untuk menjadikan satu wakil Christianity, mengapakah kita percaya agama itu ada? Karena manusia dicipta sebagai makhluk yang bersifat agama. Itu sebab tak mungkin manusia hidup tanpa agama. Ateis pun telah menjadikan ateisme agama mereka. Sehingga secara judul tidak ada agama, secara realitas mereka sudah melaksanakan, mempraktekkan akan corak melalui sifat agama yang ada pada mereka. Lalu kita kembali. Agama-agama yang mengaku menerima itu revelation, menangkap wahyu itu sebenarnya berapa banyak? Yang penting cuma 3. Hanya 3 agama yang berani mengaku menerima wahyu. Dan herannya 3 mengklaim menerima wahyu dari Allah yang sama. Jadi di sini gampang sekali, seluruh dunia cuma 2 macam agama.
Semacam agama klaim diwahyukan oleh Tuhan Allah yang kita percaya. Kedua macam agama yang menemukan Allah atau tidak ada Allah menurut sifat agama mereka. Ya. Lalu pertama-tama adalah Musa. Ya. Musa adalah orang pertama yang mendapatkan panggilan secara pribadi dengan satu penglihatan yang begitu konkret. Sebenarnya panggilan pertama kepada manusia bukan Musa yang dicatat Alkitab, itu Abraham. Allah memanggil Abraham, keluar dari tempatmu, dari bangsamu, dari keluargamu, pergi ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Itu panggilan pertama secara pribadi, tetapi tidak dicatat melalui sesuatu gejala, sesuatu mujizat yang bisa dilihat secara konkret. Dan di situ dicatat yang panggil Tuhan, yang mendengar panggilan itu Musa. Lalu ada sesuatu dialog antara mereka, dicatat itu. Pergilah ke Mesir, masuklah ke istana, beritahu kepada Firaun, biarkan umatku keluar dari tanah Mesir, jangan lagi menindak mereka, menganiaya mereka sebagai budak, karena aku sudah mendengar tangisan mereka, dan aku mengingat janjiku dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Musa mengatakan, aku tidak berfasih, padahal dia fasih kan, aku tidak bisa. Lalu Tuhan berkata, kalau begini ya sudah, orang lain gantimu. Tidak ada kompromi. Kalau Tuhan bertindak, itu otoritas. Kalau Tuhan bertindak, itu teokrasi. Kalau Tuhan bertindak, harus dijalankan. Maka Tuhan berkata kepada Musa, kalau engkau berani katakan engkau tidak fasih, coba jawab saya, siapa yang bikin mulutmu? Siapa yang menciptakan lidahmu? Tidak bisa jawab kan? Sekarang aku utus Harun untuk mewakili engkau, menjadi spokesman you, dan mendampingi engkau pergi. Kehendak Tuhan harus dijalankan. Pergi mana? Pergi ke Mesir, pergi ke istana, pergi ke Firaun untuk melaksanakan rencana Tuhan. Keluar orang Israel, keluar dari Mesir. Nah, ini pertama kali ada dialog di dalam panggilan. Nah, inilah sebabnya Musa itu penting, karena Musa lah yang telah menulis kitab suci 5 jilid yang paling depan, yang disebut Pentateuch, yaitu dari Kejadian, Keluaran, lalu Levitikus, lalu Imamat Lewi, lalu Bilangan dan Ulangan, Deuteronomi. Ini 5 buku menjadi dasar agama Yahudi, menjadi dasar iman kepercayaan orang Ibrani, menjadi dasar seluruh kitab suci daripada satu orang. Jadi Musa itu memiliki signifikansi yang penting luar biasa, tak boleh kita abaikan. Karena dia adalah orang pertama yang di dalam panggilan Tuhan mendapatkan wahyu, dan dia berdialog dengan Tuhan, dan di situ Allah pertama kali memperkenalkan diri secara pribadi. Siapa dia? Ini tidak pernah terjadi pada agama-agama. Dan di agama lain tidak ada itu. Tanya jawab yang saya selalu lakukan itu mulai daripada pasal 3. Yaitu Musa berani tanya, Tuhan langsung jawab. Maka pelayanan tanya jawab itu sangat alkitabiah. Karena di dalam Alkitab perjanjian lama ada tanya jawab, di perjanjian baru ada tanya jawab. Dan tanya jawab itu ada begitu tuntas, begitu jitu, langsung to the point. Siapakah namamu? Allah. Engkau mengutus aku pergi. Kalau orang tanya, Allah yang mana yang mengutus engkau ke sini? Karena zaman itu orang Israel berada di Mesir, dan di Mesir itu ilahnya banyak sekali. Lalu yang mengutus engkau datang, kirim engkau datang ke sini, wahyu kepada engkau, panggil engkau, itu Allah mana? Allah menjawab, aku adalah yang kekal sampai kekal. I am who I am. Nah, inilah yang tidak ada pada semua agama. Saudara-saudara, I am who I am. Ini adalah ciri khas dari iman Kristiani yang berasal daripada perjanjian lama. I am who I am. Apakah signifikansinya? Nah, semua dewa yang diajarkan oleh pendeta-pendeta mereka adalah seorang dia. Dia berkata, dia adalah Allah. Allah kita adalah ini. Sampai pada pasal ketiga, ayat ke-14 dan 15.
Tuhan Allah berkata, I am who I am. Di sini bukan seorang ulama yang bicara tentang seorang oknum yang ketiga, tapi adalah seorang oknum pertama memproklamasikan diri itu ada. Dan dia bukan I was, I will be, tapi apa? I am. I am who I am berarti everlasting. Yang dari kekal sampai kekal berada pada diri yang sendiri tidak mungkin tergeser oleh proses waktu. Dia adalah yang I am itu. The presence, ever presence of the existence in himself. Persih. P-E-R-C-S-E. Ini dalam bahasa Latin. Berarti dia dirinya. Dia adalah dirinya yang ada. Kita berada karena kita mempunyai satu dasar yang berada. Sehingga kita berada pada dasar itu. Nah di sini Paulus memperkembangkan konsep itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Bahwa keberadaan kita, gerak-gerik kita, hidup kita, semua tergantung pada dia. Jadi saya berada karena apa? Karena dia ada. Maka keberadaan saya berdasarkan keberadaan dia. Saya hidup, kenapa? Karena hidup saya bergantung kepada hidup dia. Jadi dia itu sumber yang ada. Makanya Paul Tillich mengatakan, God is not the being. God is the ground of all beings. Kita tidak tentu harus setuju akan teologi dari Paul Tillich. Tetapi kita harus mengatakan dia get some point. Dia menemukan satu butir yang penting. Yang berada ini. Semua tergantung keberadaan satu yang menopang, yang menjadi sumber, yang menjadikan semua itu bisa di-maintain. Keberadaan itu ada keberadaan bukan satu objek pembicaraan, satu subjek wahyu. Ngerti bedanya ini? Objek pembicaraan berarti kita yang ngomong, dia yang ngomongin. Subjek wahyu berarti dia yang berkata, kita mendengar wahyunya. I am who I am, and I sent you. The one who is I am sent you to Pharaoh, to the palace of Egypt. Yang berada pada diri. Tidak ada orang berada pada diri. Engkau berada karena mama sama papamu nikah baru engkau ada, betul nggak? Jadi engkau berada berdasarkan papa mamamu. Papamu berada karena papa mamanya. Papanya papa berada karena papa-papanya. Papa mama berada karena papa-papa mamanya. Terus sampai akhirnya Adam berada karena dicipta oleh Tuhan. Dengan demikian yang sendiri berada pada diri itu namanya I am. That is the ground of all beings. Is the source of all creatures. Is the beginning of everything exists. Allah berada pada diri. Dan keberadaan dia berdasarkan diri. Dan di luar diri tidak ada sumber ada. Dan dia itu adalah adanya sendiri. Maka di dalam pikiran saya memakai satu istilah yang tidak ada di buku. The subjectivity of truth in person himself. Subjektivitas dari kebenaran yang ada pada diri dia sendiri. Yang berpribadi. Pribadi Allah yang sendirinya adalah kebenaran. Dan ini adalah satu subjektivitas. Karena di dalam diri dia semua menjadi objek. Tidak ada menjadi subjek. Kalau kita berani mengatakan diri kita subjek adalah karena kita pernah dicipta menurut peta dan teladan dia. Maka berani mengatakan saya. Istilah saya itu, kesadaran saya ada. Itu adalah karena saya dicipta oleh dia yang mempunyai saya yang asli. I am who I am. Nah kalau I am who I am itu menyatakan diri dan berkata kepada manusia I am, maka orang mengetahui ada satu sumber keberadaan yang boleh memberikan perkenalan diri kepada kita. Baru kita mendapatkan kebenaran. So the truth we know is being revealed by him. Dia mengwahyukan diri, mengwahyukan kebenaran. Nah inilah yang menjadi ciri khas perbedaan kualitatif antara iman dari Alkitab dengan semua kitab yang bukan wahyu Tuhan Allah. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Engkau Tionghoa, engkau boleh cari Konfusianisme, itu bagus. Banyak pengajaran Konfusius bagus, banyak pengajaran Mencius bagus. Dan saya membaca, saya rasa bagus sekali. Tapi bagusnya itu sama bagusnya orang Kristen punya iman. Itu bedanya apa? Nah, saudara-saudara, ada nggak orang Kristen yang tak karu-karuan hidupnya? Orang Konfusianis yang hidupnya yang lebih baik? Ada nggak? Banyak. Jadi you ngaku ya banyak orang Kristen bobroan ya.
Lalu kenapa jadi orang Kristen? Ya, karena bisa masuk surga. Kalau itu sudah tentu begitu. Kalau begini, you jadi Kristen karena egoisme. Itu yang dilawan oleh banyak agama. Maka banyak agama menghina Kristen. Karena banyak Kristen yang tidak beres. Tetapi Kristen yang beres harus bisa memisahkan kualitatif perbedaan dari agama dengan firman Tuhan itu apa. Lalu perbedaan antara agama dan kebudayaan itu apa. Lalu mengapa ada yang wahyu, ada yang tidak wahyu. Yang wahyu itu cuma 3 agama. Yang berani mengaku dan menerima wahyu cuma 3 agama. Pertama adalah Yudaisme. Kedua, agama Kristen. Ketiga, agama Islam. Semua. Pertama, agama Yudaisme. Kedua, agama Kristen. Ketiga, agama Islam. Nah, ketiga agama ini mempunyai teori wahyu yang berbeda juga. Orang Yahudi percaya Allah mengwahyukan kebenaran kepada mereka, maka dibagi 2 macam. Orang Saduki sama orang Parisi. Orang Saduki mengatakan wahyu Allah stop pada waktu titik diberikan oleh Musa di dalam 5 buku. Stop. No more revelation. Jadi Pentateuch is the only complete revelation of God. Stop there. Orang Parisi mengatakan tidak. Di dalam buku sejarah, buku Mazmur, di dalam buku akan raja-raja itu tetap adalah wahyu Allah. Sehingga mereka percaya dari Kejadian sampai buku Maliaki, itulah kesempurnaan keseluruhan daripada wahyu Tuhan Allah. Tetapi stopnya di Maliaki. Orang Kristen mengatakan tidak, belum selesai. Masih dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai terus di buku Wahyu. Ini masih tambah 27 buku. Ini baru disebut adalah wahyu yang sempurna. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini complete revelation of God in writing, in the written form. Sedangkan Katolik mengatakan masih ada 14 buku, mungkin juga mengandung wahyu, tapi tidak mutlak, yaitu yang disebut apa? Apokrifa. Apokrifa, 14 buku. Di tengah-tengah perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, konsep wahyu itu begitu berbeda sehingga agama Yahudi sama agama Kristen itu secara eksplisit mempunyai perbedaan sangat menonjol. Oke, bagaimana dengan wahyu yang diterima oleh orang Islam? Orang Islam menganggap Allah memberikan wahyu seluruhnya 104 macam. 104 volume. 104 wahyu yang diberikan oleh Allah itu akhirnya hilang 100, sisa 4. 104 dipotong 100 kan sisa 4, betul dong? Yang hilang itu apa? Hilang kok ditanya, ya hilang. Yang tidak tahu yang hilang yang mana. Kalau ketemu baru tahu yang mana yang hilang. Tidak ketemu ya tidak tahu yang mana yang hilang. Nah 100 itu apa judulnya? Ya tidak tahu, hilang kok. 100 diberikan kepada siapa? Menurut orang Islam 100 yang diwahyukan Tuhan kepada manusia itu 50 diberikan kepada satu orang. Siapa namanya? Adam. Jadi Adam mendapat 50 kitab karena dia umat manusia yang pertama, dia orang pertama dari umat manusia, dan dia menerima 50 paling banyak diberikan kepada Adam. Akhirnya hilang semua. Lalu 50 yang lain dikasih kepada siapa? Kepada Said, kepada Enok, kepada Noah, kepada Abraham. Nah orang-orang ini seluruhnya mendapat 100 jilid wahyu Allah. Tapi semuanya hilang. Semuanya hilang. Di dalam sejarah sisa 4. 4 itu di dalam bahasa Arab pertama Torah. Yaitu yang kita sebut sebagai Taurat. Diberikan kepada siapa? Musa. Kedua, Sabur, yaitu Mazmur. Diberikan kepada siapa? Kepada Daud. Ketiga, Injil, yaitu Gospel. Diberikan kepada siapa? Isa, Nabi Isa. Keempat, Quran. Itu adalah Al-Quran yang diberikan kepada siapa? Kepada Muhammad. Dari dalam sejarah manusia, wahyu Allah yang masih ada itu cuma 4, yaitu Taurat, Mazmur, Injil,
dan Quran semua. Nah, 4 ini, dengar ya, kalimat bawah ini penting. Mempunyai nilai yang berbeda. Karena makin belakangan, makin penting. Sehingga wahyu yang akhir paling besar. Itu sebab jadikan Islam Kristen paling sulit. Karena dia tidak pernah percaya kalau Injil lebih besar daripada Al-Quran. Jadi yang paling belakangan, paling besar, paling penting. Yang paling belakangan itu mempunyai kuasa untuk menolak yang atas. Atau mempunyai kuasa untuk mengurangi atau mengkoreksi atau mensinari, memberikan tafsiran kepada yang di sebelumnya. Itu adalah sebab agama Islam menganggap diri adalah agama yang terakhir dan terbesar. The greatest and the final religion in the human history. Dan sesuai itu tidak ada lagi. Maka kemutlakan semacam ini membuat orang Islam itu tidak gampang dialihkan dari iman kepercayaan mereka kepada sistem agama yang lain. Bukan saja demikian, mereka mengatakan yang disebut kitab-kitab sebelumnya bisa diandalkan sampai di mana kita tidak tahu. Karena tidak mempunyai naskah aslinya, sehingga sudah tidak mempunyai kemungkinan untuk mengecek palsunya dan sesungguhnya sampai di mana. Maka hanyalah satu-satu kitab yang bisa dipercaya 100% secara mutlak, yaitu Al-Quran. Kalau demikian, orang mereka merasa saya sudah mendapat yang final, yang terbesar, tertinggi, tersempurna, terbaik, dan tersejati. Buat apa saya mesti pindah lagi agama? Ngerti? Hah? Apalagi yang ia punya mungkin tidak asli, mungkin sudah mengalami perubahan. Karena kodeks-kodeks dari iman orang Kristen di dalam kitabnya itu banyak dan mempunyai perselisihan sedikit-sedikit. Tetapi dalam Al-Quran tidak. Bulan lalu saya membaca satu makalah seorang yang sangat cendekiawan di dalam Amerika. Dia adalah anggota Kristen, menulis surat mengatakan kitab suci orang Kristen tidak konsisten. Yang paling konsisten itu Al-Quran. Dan profesor itu adalah regular attendant of the Sunday service in Christian church. Ya, cilaka sekali. Padahal kalau ada makalah seperti begini, langsung bikin orang tulis terkenal di dunia, khususnya dunia Arab dan dunia Islam. Newsmaker, gampang sekali. Maka Paulus mengatakan harus berjuang, memperdebatkan dan mempertahankan firman yang sekali diberitakan kepada kita. Sekarang pertanyaan kedua, yang besar. Di dalam agama yang mengklaim di wahyu, betulkah wahyunya semua sama daripada satu Allah? Mau diskusi lagi? Saudara mengaku perjanjian lama dari Allah? Engkau mengaku perjanjian baru dari Allah? Engkau mengaku Islam dari Allah? Al-Quran? Sukar ya menjawab ya. Bilang iya, nanti gimana, kalau enggak bagaimana? Udah lihat-lihat dulu ya, baru jawab. Saudara-saudara, kalau wahyu semua dari satu sumber, kita percaya tidak seharusnya mempunyai konflik antara satu dengan lain. Nah, hari ini saya tidak bicara tentang wahyu, saya cuma akan bedakan akan agama dan kebudayaan. Tapi ini satu prinsip yang saya sudah tanam kepadamu. Kalau berasal dari satu sumber, mestinya tidak bertentangan. Sedangkan antara wahyu dan wahyu sudah ditemukan banyak pertentangan. Maka harus didiskusi lebih lanjut lagi mengapa ada perbedaan itu. Oke. Kita tidak terima kalau semua yang berani klaim dari Allah berasal kita percaya pasti dari Allah. Terima kalimat ini. Mengapa ada orang mengatakan saya hamba Tuhan? Kita lihat kok tidak mirip. Maka Reform Theology mengatakan klaim dari Tuhan harus dicek oleh gereja. Sehingga dari dua pihak secara subjektif engkau klaim saya dipanggil Tuhan, dari gereja secara objektif melihat betul nggak dia ada tanda panggilan Tuhan. Itu dipakai untuk semua agama.
Nah, perbedaan antara wahyu yang diterima oleh orang Kristen dan wahyu yang diterima oleh Islam adalah di dalam agama Kristen ada satu prinsip, yaitu kesaksian tidak boleh tunggal. Dengar kalimat ini dengan baik ya. Kesaksian tidak boleh tunggal. Sehingga tidak menuduh, tidak bersaksi harus lebih dari satu baru sah. Itu sebab kitab suci orang Kristen diwahyukan kepada kira-kira 40 orang. Dari Musa pertama sampai Yohanes Rasul sebagai penulis yang terakhir. Di dalam 40 tahun ini, 40 orang ini, kita melihat mempunyai tema yang sama, yang konsisten dari permulaan sampai akhir, yaitu dosa manusia dan keselamatan di dalam Kristus semua. Dosa manusia dan keselamatan di dalam Kristus. Itu secara wahyu itu konsisten dari buku pertama sampai buku akhir. Sedangkan untuk membuktikan Kristus datang ke dalam dunia, Allah memakai 4 saksi. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Sedangkan agama yang mengatakan hanya satu saksi menerima seluruh wahyu di dalam satu, itu adalah agama Islam. Sehingga prinsip berbeda dengan kita. Jadi mengenai bentur atau tidak, mengenai saksinya berapa, ini semua ada prinsip-prinsip yang harus kita pelajari dan mengerti perbedaannya. Oke? Oh, sekarang saya selesaikan wahyu dan tidak wahyu. Nah, apakah signifikansi dan apakah ada kemungkinan yang disebut itu kebudayaan dan agama-agama yang tidak diwahyukan itu juga dari Tuhan? Di manakah tempatnya Konfusianisme? Di manakah tempatnya Asian philosophy? Di manakah tempatnya Far Eastern, Far Asian religions? Di dalam kerangka pikiran kita tentang agama dan wahyu, kebudayaan dan sifat kemanusiaan. Kalau kita tidak jelas ini, kita akan membabi buta terima semuanya saja. Oh, ini juga baik, itu juga baik, sama-sama, hampir sama. Kalau hampir sama berarti sama. Hampir sama berarti sama enggak? Hampir sama. Karena hampir sama lalu dianggap sama, itu orang sama kita tidak sama. Saudara-saudara, saya tadi mengatakan 2 sifat. Sifat agama sama sifat kebudayaan. Sifat agama sama sifat kebudayaan, dua-dua adalah aspek-aspek yang mengandung yang disebut peta dan teladan Allah. Sekali lagi ya, religious nature and the cultural nature both are included in the so-called image and the likeness of God. Manusia mempunyai peta Allah, manusia mempunyai teladan Allah, manusia dicipta mirip Allah, sehingga ada hubungan dengan nilai hidup, dengan nilai persekutuan, nilai berbakti. Ini semua disebut adalah peta teladan Allah di dalam 2 aspek. Sedang aspek-aspek itu masih banyak sekali. Nah, traditional reform theology saya melihat masih sempit, sehingga saya menerobos kepada aspek-aspek yang lain. Di dalam reform theology umumnya mengatakan yang disebut peta teladan Allah itu cuma dari 3 segi. Pertama, sifat rasio. Kedua adalah sifat hukum. Ketiga, sifat moral. Semua ikut. Sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Dari manakah kesimpulan 3 sifat ini diambil? Daripada Efesus pasal 4 ayat ke-24. Karena Efesus pasal 4:24 dikatakan adalah manusia yang baru dicipta menurut peta dan teladan Allah adalah apa? Adalah keadilan dan kesucian yang benar. Nah, ini 3 berarti dasarnya kebenaran. Kebenaran, keadilan, kesucian. Atau di dalam terjemahan Indonesia, kebenaran dan kesucian yang sejati. Padahal itu adalah di kayu suni. Ya. Jadi di situ kebenaran bukan truth, kebenaran sebagai sifat keadilan. Maka ini 3 hal menjadi dasar kita interpretasi apa artinya peta teladan Allah. Karena istilah peta teladan Allah dan makna di dalamnya bagi Martin Luther itu sudah hilang, sehingga tidak ada orang tahu yang hilang itu rupanya apa. Kalau engkau kehilangan seorang anak sejak dia lahir,
Engkau mana bisa tahu anak yang hilang itu apa? Karena sudah hilang. Maka Martin Luther mengatakan peta teladan Allah itu tak mungkin dimengerti oleh kita apa isinya. Sebab pada waktu kita membicarakan tentang peta teladan Allah, kita sedang bicara sesuatu yang sudah tidak ada. Ini Lutheran theology. Tetapi Calvin bilang tidak. Peta teladan Allah tidak pernah hilang, cuma rusak. Jadi kita membicarakan tentang peta teladan Allah, kita masih bisa menemukan di Alkitab apa itu peta teladan Allah. Cuma peta teladan Allah dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita mempunyai sifat kemanusiaan ini sekarang sudah mengalami kerusakan. Dan kerusakan itu sudah menyeluruh, sehingga disebut total depravity. Tetapi tidak hilang. Jadi manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia. Manusia tetap mempunyai peta teladan Allah. Tetapi manusia mempunyai peta teladan Allah yang sudah rusak, sudah kotor, sudah tidak beres, sudah tidak sempurna lagi. Di sini bedanya Reform Theology dengan Lutheran Theology. Jelas? Kalau jelas saya panggil berapa orang lain pidato di sini. Hah? Berani? Saudara yang dibicarakan kepada saudara itu sangat condensed. Nah, kalau ini bentuk-bentuk kerangkamu itu mulai menjadi begitu jelas. Lalu dengan kerangka itu engkau melihat segala sesuatu, engkau jadi tidak gampang lagi ditipu atau diselewengkan atau diselubungi. Tak mungkin. Nah saudara-saudara, peta teladan itu meliputi akan sifat agama dan sifat kebudayaan. Sekarang, melalui adanya peta teladan Allah dalam diri manusia, maka manusia adalah makhluk yang bisa, dengar ya, adalah makhluk yang bisa berrelasi dengan Tuhan Allah. Ini bedanya manusia dengan semua binatang. Sekali lagi ya, manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia materi ini. Malaikat tidak usah ngomong, itu dunia rohani. Di dalam dunia fisik, dunia dari universe, the created, materialistic, visible universe, the only being to have the relationship possibility with God. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa berrelasi dengan Tuhan. Itu sebab manusia tak mungkin tidak memikirkan tentang ketuhanan. Mungkin seumur hidup cuma mikir berapa kali. Tak mungkin hidup sama sekali berada dalam keadaan suasana ateis. Orang Rusia sejak tahun 36 membubuhi satu pikiran yang salah, khusus sengaja di dalam buku kelas 3 dari orang-orang SD. Yaitu manusia sudah bisa menciptakan hidup dengan cara teknologi yang tertinggi. Tidak usah Allah. Maka Allah tidak ada. Nah unsur itu dimasukkan ke dalam kelas 3. Demi apa? Demi melaksanakan satu tujuan komunisme, mencuci otak, mencuci agama, membersihkan konsep manusia tentang Allah. Sehingga orang Rusia dari kelas 3 sudah diajarkan hidup itu bisa dibikin oleh manusia. Maka tidak usah Allah. Allah menjadi ateisme. Untuk melayani ateisme mereka. Mereka pakai cara begini. Tetapi apa yang ditulis itu dicobai di dalam laboratorium di barat. Berpuluh-puluh kali tidak pernah terjadi. Berarti waktu itu mereka masih bohong. Dan bohong diperalat untuk menjadi cara meluaskan akan ateisme. Nah saudara-saudara, konsep adanya Allah itu bukan dibentuk oleh kebudayaan. Konsep adanya Allah bukan diajarkan oleh pemimpin agama. Itu ada bibit yang Tuhan tanam di dalam setiap hidup yang dicipta oleh Allah. Maka manusia adalah satu-satunya makhluk yang mungkin berrelasi dengan Tuhan Allah. Karena memang dicipta demikian. Dari situ kita melihat hubungan manusia dengan Allah itu bagaimana. Hubungan manusia dengan Allah, ya, pertama, wahyu Allah itu sebenarnya dibagi dua macam. Yang disebut revelation itu dua macam, bukan satu macam. Yang membagikan dua macam ini apa? Teologi reform, saudara-saudara. Teologi lain tidak. Mereka tidak mengerti dan tidak memperhatikan, tidak memperdalam dan tidak menelusuri. Reform teologi begitu penting, bukan karena saya orang reform saya harus mengatakan ini penting membela diri. Saya bukan orang reform dulu. Saya seperti Anda orang Kristen ikut gereja, dengar khotbah ini bagus itu bagus. Akhirnya saya menyelidiki semua.
tidak mungkin tuntas dan tidak ada kerangka menyeluruh kecuali kembali kepada teologi reform. Jadi itu wahyu, ada wahyu umum dan wahyu khusus. Apa artinya wahyu? Wahyu berarti membuka rahasia, menyatakan fakta untuk diekspos. Ini namanya wahyu. Nah saudara-saudara, sekarang kalau saya menutup muka saya, sehingga saudara tidak tahu di dalam ini siapa, saya menutupnya. Lalu saya menutup terus, akhirnya terjadi seseorang yang datang kepada saya, lalu dia membuka ini. Waktu dia membuka, dia mengatakan, aku sekarang tahu. Ya, yang buka siapa? Dia ya. Ya, sudah buka. Nah, gua sekarang tahu. Itu namanya discovery, penemuan. Tetapi aku sendiri yang buka, bukan discovery, revelation. Ngerti? Nah, jadi yang disebut revelation itu berarti membuka rahasia oleh rahasia itu sendiri. Waktu Tuhan Allah membongkar, membuka diri untuk boleh dimengerti, itu namanya wahyu Allah. Kalau manusia membuka untuk menemukan, itu namanya penemuan. Nah saya tanya, penemuan itu biasanya diketahui di bidang apa? Hah? Apa? Science. Science is to study, to search the created knowledge in the creation. And finally discover something hidden in it. Itu namanya discovery. Science dari aslinya bahasa Latin apa? S-C-I-O, scio. Apa artinya scio? I know. Aku tahu. Jadi after I study, after I research, after I discover, now I know. Itu namanya science. Ya, science is nothing more than that, just what you discovered and you know about what you discovered. Apa yang kau menemukan sehingga apa tahu yang ditemukan, itu namanya sains saja. Tetapi wahyu bukan aku mencari, aku menemukan, aku tahu. Tapi dia bongkar rahasia, dia memberitahu kepada saya tahu. Saudara kalau mau tahu seorang wanita umur berapa, bagaimana tebak pun sulit karena kosmetik sekarang hebat. Ya kan? Kosmetik sekarang hebat. Kulit yang Kentucky Fried Chicken menjadi apel. Itu obat masuk itu bisa tarik-tarik sama kulitnya kenceng. Lalu yang kuning jadi putih, yang putih jadi merah. Waduh. Rambut hitam jadi hijau. Sehingga kalau mau tanya dia umur berapa, betul-betul mau tepat tahu, itu harus melalui apa? Wahyu. Kalau dia ada wahyu, tidak bisa lu tahu dia umur berapa. Tapi wahyunya dia mungkin tidak salah. Mungkin orang tanggal berapa lahir, dia pun harus percaya kepada papa mamanya kok. Maka you kalau tahu saat saya lahir tanggal berapa, jangan kasih kue. Itu salah. Saya tidak dilahirkan pada hari itu. Jangan kasih lagi kue sama saya. Atau kirim kad, tidak ada. Karena saya sendiri tidak tahu lahir saya tanggal berapa kok. Lu tahu, hebat lu. Nah kalau saya mau mengwahyukan diri kepadamu juga tidak bisa, karena saya sendiri tidak tahu. Yang mengetahui siapa? Mamaku, dia sudah mati. Akhirnya no one knows. Jadi tidak ada itu. Pengwahyuan itu harus berdasarkan dua unsur. Pertama, dirinya kebenaran. Kedua, mengwahyu dengan kejujuran. Kalau perempuan mengatakan saya umur 28, engkau harus percaya kalau dia jujur. Siapa tahu dia 48. Dia mengawahyukan, wahyunya tidak jujur, tetap tidak bisa tahu kan? Dari pertama dia harus sendiri mengetahui dengan benar, kecuali dia dirinya kebenaran. Kedua, kecuali dirinya kejujuran. Nah Allah yang mengwahyu adalah dirinya kebenaran, adalah dirinya kejujuran. Maka Allah satu-satunya yang berhak memberikan kebenaran sebagai wahyu untuk kita pegang dan kita percaya sebagai kebenaran yang tidak bersalah. The only one who can reveal himself is the one who is the subjectivity of the truth, and he is also the subjectivity of the, apa itu? Honesty, sincerity. Allah tidak menipu, Allah sendiri kebenaran. Maka apa yang diwahyukan Allah kepada manusia itu boleh dipercaya. Ini sebab Westminster Confession, sekali lagi teologi reform,
mementingkan sampai unsur ini. Dengar kalimat di bawah. Yang diwahyukan sama yang mengwahyukan itu adalah sama. Menurut saya dulu baca ini buat apa sih? Wang diwahyukan sama yang mengwahyukan sama. Berarti kalau dia mau menipu kita, kita akan menerima wahyu yang palsu. Betul nggak? Kalau dia tidak mau mengwahyukan kita, tidak mungkin kita mengerti kebenaran. Dan dia mau mengwahyukan, yang diwahyukan dan yang mengwahyukan itu satu. Berarti dia jujur. Kalau dia jujur, baru kemungkinan kita mendapatkan kebenaran yang asli. Kalau dia sendiri kebenaran, baru kita bisa mengerti kebenaran yang asli. Dan Tuhan kita adalah dirinya kebenaran, dirinya kesetiaan, kejujuran. Namanya adalah setiawan. Maka Allah kita mengwahyukan, baru kita terima. Nah, wahyu itu boleh dikatakan mempunyai dua lingkup yang tadi saya katakan. Pertama, wahyu melalui yang dicipta. Kedua, wahyu tentang yang mencipta. Nah, di sini yang dicipta itu apa? Alam semesta toh. Seluruh alam semesta itu adalah karya Tuhan Allah melalui karya apa? Ciptaan, creation. Allah mempunyai 3 pekerjaan yang paling besar. Apa itu? Coba. Yang tidak mungkin dikerjakan oleh lain. Apa? Cipta. Kedua, menebus. Ketiga, mengwahyukan. Ini 3 karya yang paling besar. Selain Allah tidak mungkin kerjakan 3 hal ini. Dan di bawah ini masih mempunyai itu detail-detailnya. Yang mencipta menopang, yang menopang akan mengadili, yang mengadakan akan menyelesaikan, mengkiamati, mengiamatkan seluruh yang dicipta. Jadi creation goes to the condemnation, creation goes to the consummation. He create and he will also make everything perfect. He created and he will also accomplish his creation. Ini namanya Alfa dan Omega. Kedua, Allah mencipta berarti someone who have been created fallen into sins, he will give the redemption to restore. Akan menebus, membawa kembali kepada restorasi yang akhirnya menjadi mendapatkan keselamatan dan sempurna kembali. Ini yang kita sebut keselamatan. Nah, saudara-saudara, tetapi Allah kalau tidak mengwahyukan, kita tidak tahu kalau dia mengerjakan yang lain. Maka melalui karya ketiga, kita baru tahu Allah mempunyai karya pertama dan kedua. Sekali lagi ya. Sebab Allah mengwahyu, baru kita tahu dia mencipta. Sebab Allah mengwahyu, baru kita tahu dia menebus. Kalau dia tidak wahyu, kita pun tidak tahu dia Allah yang mencipta dan menebus. Kita mengetahui Allah pencipta, Allah penebus karena dia mengwahyu. Ya, 3 ini kait bersatu. Oke. Wahyu mengenai tadi itu sama wahyu diam ciptaan lain. Wahyu diam ciptaan itu ada di luar diri Allah. Jadi Allah exclude. Di luar diri Allah berarti Allah telah menciptakan, lu baca sendiri. Kamu dia sendiri, dia singkir. Waktu Allah menyingkirkan diri, lalu kita mau melihat sesuatu, Allah tidak kelihatan. Kita lihat apa? Kita lihat yang diciptakan. Yang diciptakan itu lihat. Kita melihat apa? Melihat pekerjaan Tuhan melalui bijaksana yang diberikan kepada kita untuk mengerti bijaksana yang dia simpan di wahyu. Di situ saya menjadi subjek dan karya Allah di alam semesta menjadi objek. Saya menjadi inisiator research. Saya yang menggali, saya menyelidiki, saya akan membandingkan, akhirnya saya menemukan. Begitu kan? Waktu saya menemukan itu, saya menjadi subjek, dia objek. Ngerti? Bukan Allahnya objek, yang disebut dia objek itu apa? Karyanya. Jadi Allah lepas dari creation, dia apa? Kreator. Kreator itu tidak di sini. Yang di sini apa? Creation. Saya sekarang menyelidiki yang dicipta. Lalu aku tahu, oh, jauhnya matahari sama bulan ini adalah berapa jauh? Matahari sama bumi adalah 150 juta kilometer. Lalu bumi sama matahari sama bulan itu hanyalah 290 ribu kilometer dan sebagainya. Dengan penemuan-penemuan ini kita catat-catat, itu namanya science. Ya. Nah, wahyu umum Allah itu ada berapa macam? Di luar kita itu namanya created universe. Di dalam kita namanya adalah conscience. Dan di dalam dua-dua ini, creation outside, conscience inside, semua
Creation outside, conscience inside. Ini dua kalau digabungkan menjadi hidup kita di dunia ini. Dengar ya. Hidup kita di dunia ini bagaimana mengetahui yang dicipta oleh Tuhan dan bagaimana tahu saya harus bertindak. Nah, disinilah wilayah dua tadi, kebudayaan sama agama. Dengar ya. Apakah yang dia cipta saya tahu. Dan saya hidup di sini harus bagaimana bertindak. Bagaimana mengerti. Bagaimana bertindak. Bagaimana berrelasi secara manusia sama manusia. Manusia relasi sama manusia. Manusia relasi sama diri. Manusia merelasikan manusia lain dengan manusia lain. Manusia merelasikan diri dengan alam semesta. Ini semua ada religere. Bahasa Latin. Itu agama. Jadi agama di dalam bahasa Latin religere berarti relation. Saudara kalau bisa catat, ini penting loh. Kalau kamu cari buku sendiri berapa puluh tahun belum dapatkan kesimpulan begitu. Ya. Jadi yang disebut agama membicarakan tentang relationship. Jadi who am I? Where am I now? What is the relationship between me and me? Me and others, other than others, me and nature. Nature and supernatural. Itu agama. What is my duty, responsibility of being a man to behave to the fellow people? Apakah tugas saya, kewajiban saya hidup, bertindak tanduk, standar apa dengan orang-orang lain? Nah di situ perlu wahyu Tuhan. Dan wahyu Tuhan yang umum, dengar ya, the general revelation of God is given in two category. Pertama, the creation, kedua intuition. Di luar saya ada creation, di dalam saya ada intuition semua. Di luar saya ada creation, di dalam saya ada intuition. Sehingga melalui kedua ini yang